Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sena Sadika, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes pilihan ganda yang saya buat untuk menguji kompetensi dasar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup. Sebelum merancang tes, kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Eh, Seperti yang kita tahu, kisi-kisi memuat informasi dari tes yang berisi kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan level kognitif. Kompetensi dasar itu didapatkan dari silabus, yang didapatkan dari kurikulum. Kemudian materi pokok adalah materi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian indikator adalah kriteria atau standar atau tanda yang diberikan oleh peserta didik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Kemudian level kognitif yang merupakan taksonomi Bloom, yang merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan level kesulitan atau kompleksitas. Kisi-kisi ini dibuat untuk membantu dalam pembuatan tes maupun non-tes. Kemudian kita akan membahas tentang level kognitif yang digunakan di sini adalah taksonomi Bloom. Yang pertama adalah mengingat merupakan atau remembering merupakan bagaimana siswa dapat mengulang kembali informasi yang telah dipelajari seperti fakta, konsep, atau prinsip. Mengingat ini merupakan uh, level yang paling rendah dari taksonomi Bloom. Kemudian kita naik satu level yaitu level kedua yaitu memahami. Memahami atau understanding adalah di mana siswa dapat menjelaskan kembali informasi yang dipelajari dalam kata-kata mereka sendiri. Itu menunjukkan pemahaman akan konsep-konsepnya yang telah diberikan. Setelah itu ada mengaplikasikan, ini merupakan level tengah dari taksonomi Bloom, yaitu mengaplikasikan atau applying. Ditunjukkan dari siswa yang dapat menggunakan informasi untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Jadi setelah mereka memahami informasi yang diberikan, kemudian mereka dapat mengaplikasikannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kita masuk ke menganalisa, atau yang keempat. Di sini kita sudah masuk ke high order thinking skill. High order thinking skill yang paling bawah itu adalah menganalisa atau analyzing. Siswa dapat memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dapat menunjukkan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi atau evaluating. Siswa dapat membuat penilaian dan mengevaluasi informasi yang telah dipelajari. Ditandai oleh siswa dapat menunjukkan langkah apa yang dapat diambil setelah melakukan penilaian tersebut. Kemudian masuk ke yang paling tinggi, yaitu mencipta atau creating, di mana siswa dapat menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk membuat sesuatu yang baru, seperti rencana atau produk. Dan kita masuk ke tes pilihan ganda. Apa itu soal pilihan ganda? Soal pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban. Pilihan ganda itu terdiri dari pokok pokok soal yang merupakan yang biasanya diisi oleh pernyataan atau pertanyaan, yang kemudian terdiri dari option atau pilihan yang terdiri lagi dari pilihan jawaban benar dan jawaban pengecoh. Kemudian kita masuk ke soal yang saya buat. Di sini masuk ke dalam level kognitif C3 atau aplikasi. Karena masih middle order thinking skill, jadi kita masih pakai C3. Indikator soalnya diberikan pertanyaan, siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan sebelum menggunakan alat berat yang dengan benar. Yang diinginkan adalah bagaimana siswa dapat mengaplikasikan materi K3 yang sudah dipelajari sebelumnya untuk mengaplikasikannya pada suatu kasus. Di sini kasusnya adalah uh, ada sebuah kontraktor yang membutuhkan operator alat berat. Namun dikarenakan alat berat itu merupakan salah satu peralatan konstruksi modern yang berpotensi berbahaya, maka dibutuhkan uh, pelatihan sebelumnya. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya ke nomor 2, yang indikator soalnya adalah diberikan pernyataan siswa mampu menerapkan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja dalam menjalankan K3. Di sini masih level kognitif C3.
Seorang pengawas K3 menyadari bahwa personel proyek yang diawasinya memiliki kesadaran K3 yang rendah. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh pengawas? Dengan informasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran, siswa akan mengaplikasikannya dalam soal berikut. Kemudian untuk menjawab jawaban yang benar, yaitu A, memberikan sanksi bagi pelanggar. Lanjut ke nomor 3, masih di dalam level kognitif C3 atau aplikasi. Indikator soalnya adalah siswa mampu memilih jenis APD yang tepat untuk digunakan dalam situasi yang diberikan. Sebelumnya siswa diberikan materi tentang jenis-jenis APD-nya masing-masing. Di sini siswa diberikan contoh kasus di mana seorang pekerja ingin bertugas memasang sambungan baut pada ketinggian 30 meter. Siswa akan mengaplikasikan informasi tersebut tentang jenis-jenis APD dan fungsinya untuk memilih apa jenis APD yang tepat untuk kasus tersebut. Ya, yang tentunya adalah jawabannya D, yaitu tali pengaman. Kemudian lanjut ke nomor 4, kita mulai masuk ke dalam level kognitif analisis atau C4. Indikator soalnya adalah siswa mampu menganalisis hubungan antara keamanan dan kesejahteraan kerja dengan produktivitas di tempat kerja dengan memilih jawaban yang benar. Sini siswa menganalisis apa hubungan dari tempat kerja dan dalam mempengaruhi produktivitas. Pelaksanaan K3 tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang tentunya akan mengurangi jumlah kecelakaan. Di mana yang jumlah kecelakaan itu jika sedikit tentunya tidak akan menunda atau mengganggu produktivitas dari sebuah proyek. Maka jawabannya adalah B. Kemudian kita masuk ke nomor 5, yaitu level kognitif analisis. Indikator soalnya diberikan pernyataan siswa mampu menganalisis dampak dari lingkungan kerja sehat dengan benar. Di sini diberikan kasus kontraktor A yang memiliki tanggung jawab tinggi. Kontraktor A ini memiliki tanggung jawab tinggi akan penegakan ketiga dalam proyeknya. Maka siswa akan ditugaskan untuk menganalisis apa dampak dari tingginya tanggung jawab kontraktor A akan ketiga, yaitu tentunya adalah C, kontraktor yang memiliki angka personel cedera yang rendah. Kemudian kita ke nomor 6, level kognitif analisis. Indikator soalnya adalah diberikan kasus, siswa dapat menganalisa hubungan pelaksanaan ketiga dan kesejahteraan pekerja. Ini mirip-mirip seperti nomor 4. Dan di sini bagaimana pelaksanaan ketiga di tempat kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Siswa harus dapat menganalisa hubungan dari pelaksanaan K3 dengan kesejahteraan pekerja, yang tentunya adalah pelaksanaan K3 dapat menekan angka kecelakaan pada pekerja. Maka jawabannya A. Dan kita di sini masuk ke nomor 7 yang masuk ke dalam level kognitif C5 atau evaluasi. Di sini siswa diberikan contoh kasus kebocoran gas beracun. Siswa akan mengevaluasi situasi yang diberikan, kemudian ditugaskan untuk memberikan tindakan yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut. Di sini ada kebocoran pipa gas dan kontraktor mengirim sejumlah pekerja untuk memperbaiki pipa gas tersebut. Apa tindakan pekerja yang perlu dilakukan? Yang tentunya adalah memakai pelindung pernapasan yang tersedia, karena pelindung pernapasan untuk mencegah cedera pada pekerja akibat gas beracun. Kemudian masuk ke nomor 8, yaitu sama diberikan contoh kasus lagi, mengevaluasi. Di sini siswa diberikan sebuah contoh kasus di mana sebuah kontraktor sedang proses pembuatan SOP. Dalam kasus ini kontraktor sudah mengikuti langkah pembuatan SOP yang benar, namun penempatan SOP atau tanda-tanda SOP yang sudah dibuat itu tidak mudah terlihat oleh operator alat berat. Akibatnya, para operator sulit untuk mengetahui bagaimana menjalankan prosedur yang sudah dibuat. Nah, tentukan tindakan yang tepat sesuai dengan langkah-langkah membuat SOP, apa tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut, yaitu adalah B, menempatkan SOP pada jangkauan unit terkait. Kemudian masuk ke nomor 9, di sini diberikan kasus, peserta didik mampu memberikan langkah persiapan APD untuk mengatasi kasus dengan tepat. Di sini seorang pekerja sedang menggunakan bahan kimia beracun untuk pekerjaannya. Karena keterbatasan pemahaman akan bahan kimia yang digunakan, dia tidak memahami alat pelindung diri apa yang tepat untuk digunakan untuk dalam menangani bahan tersebut.
Di sini siswa ditugaskan untuk mengambil langkah apa yang tepat untuk mengatasi situasi ini. Di sini tentunya adalah C, memberikan pelatihan dan informasi yang tepat tentang APD yang sesuai dengan setiap bahan. Kemudian ke nomor 10, di sini peserta didik mampu mengevaluasi informasi tentang faktor-faktor risiko kecelakaan kerja berdasarkan materi yang telah dipelajari. Siswa diberikan sejumlah untuk menentukan tindakan berbahaya di mana tindakan berbahaya apa yang paling sering menyebabkan kecelakaan kerja. Yang di mana jawabannya adalah B, tidak menggunakan alat pelindung diri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang salah bisa tolong dikoreksi dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.